Ini gue kalau jadi dokter di sana, gue gondok banget sih. Gue sekolah tinggi-tinggi kan belajar susah-susah. Gaji gue 300 kali lebih kecil daripada gajinya supir taksi loh. This guy makes more in one day than a doctor makes in a month, and he's a taxi driver. Ilegal di sana tuh waktu itu sesimpel lu jualan koran atau jualan es krim yang nggak terdaftar secara resmi. Kita bahas apa ya? Latinoan lagi. Ini masuknya Latino nggak sih? Ya intinya sekarang gue mau bahas salah satu fenomena sosial yang unik banget nih di Kuba nih. Ya antara unik sama miris kali ya. Ya gimana nggak miris? Di Kuba ternyata bayaran supir taksinya tuh bisa lebih besar ratusan kali lipat loh daripada gaji dokternya. Ini kan kayak kebalik nggak sih? Kalau di banyak negara lain, termasuk di kita, di Indonesia, dokter tuh kan dikenal jadi profesi yang banyak diinginkan orang kan. Banyak banget dokter yang sukses yang penghasilannya tuh gede banget. Lah di Kuba kebalikannya. Lu sekolah tinggi jadi dokter, endingnya gaji lu kalah jauh sama supir taksi. Beneran jauh banget lagi bedanya. Kok bisa gitu ya? Yaudah kalau gitu, langsung aja kita bahas ngaconya ekonomi Kuba. Kenapa bayaran supir taksi di Kuba bisa ratusan kali lebih banyak daripada gaji dokternya? Di Learning by Googling. Oke, buat kita paham kenapa ada ketimpangan gaji yang unik dan parah banget di Kuba ini, kita harus tahu dulu nih tentang sejarah Kuba. Khususnya sejarah sistem ekonomi dan keuangannya. Jadi kan kita tahu setelah kurang lebih 7 tahun revolusi di Kuba berlangsung, di tahun 1959, pemimpin Partai Komunis Kuba, Fidel Castro, dia ini kan berhasil naik jadi presiden ya. Dan naiknya Fidel Castro ini secara resmi ngebikin Kuba jadi negara komunis. Kuba yang sebelumnya deket sama Amerika, akhirnya mulai berubah haluan tuh mereka tuh. Dia jadi mendekatnya ke Soviet, ke pihak musuhnya Amerika di Perang Dingin. Ya ini buat lebih detailnya tentang retaknya hubungan Kuba sama Amerika, lu bisa lihat di video gue yang ini nih. Video yang ngebahas operasi Peter Pan di sana. Nah, retaknya hubungan mereka sama Amerika ini otomatis ngebikin banyak aktivitas ekonomi di Kuba yang selama ini bergantung sama Amerika, itu jadi terganggu tuh akhirnya tuh. Sempat goyang dikit tuh. Tapi untungnya nggak lama, Uni Soviet mau ngebantu Kuba dengan cara ngasih subsidi. Dan ya, selayaknya konsep komunisme yang diusung sama Fidel Castro, semua warga Kuba tuh berhak dapat aset dan penghasilan dengan jumlah yang sama. Nggak peduli kerjaannya apa, nggak peduli seproduktif apa kerja rakyatnya, semuanya bakal dapat imbalan dalam jumlah yang sama. Dan selama bertahun-tahun mereka hidup dengan konsep ini, semuanya berjalan lancar nih, semuanya baik-baik aja. Sampai akhirnya di tahun 1991, Uni Soviet tuh bubar. Backingan mereka bubar. Terketirlah Kuba di sini. Bener-bener bubarnya Uni Soviet ngebikin ekonomi di Kuba tuh jadi kacau balau banget. Ya kebayang sih ya, setelah bertahun-tahun mereka bergantung sama subsidi dan komoditas impor dari Soviet kan. Tahu-tahu Sovietnya bubar. Gara-gara itu bantuan dari Soviet ke Kuba kan otomatis jadi berhenti juga kan. Nggak dapat apa-apa lagi Kuba dari situ jadinya. Dan dari situ pemerintah Kuba akhirnya terpaksa deh ngurangin jatah bantuan mereka. Ngurangin jatah uang yang harusnya dikasih buat masyarakatnya. Dan ini berkurangnya nggak cuma sekali ya. Tiap tahunnya jatah yang didapat masyarakat dari pemerintah Kuba tuh selalu berkurang. Kebayang ya waktu itu ya di sana ya, udah kan gajinya semua sama, terus sama-sama turun bareng juga tiap tahunnya. Kasian jir. We have said repeatedly to the government of the US that we do not want anything but to forget us. That they do not consider us even for good or evil. Nah, kondisi ekonomi yang terus memburuk ini akhirnya maksa pemerintah Kuba buat nerapin beberapa kebijakan yang berorientasi pasar. Mereka terpaksa jadi nggak komunis-komunis banget nih. Contoh kebijakannya tuh kayak mereka jadi ngebuka pariwisata, ngizinin investasi asing, ngebuka kesempatan buat wirausaha, sampai ngelegalin dolar. Ya intinya mereka terpaksa nerapin kebijakan yang berlawanan banget lah sama kebijakan komunis yang sebelumnya mereka terapin. Tapi ya walaupun jadi kayak nelen ludah sendiri, tapi seenggaknya sejak tahun 1993, sektor private di Kuba tuh jadi mulai tumbuh loh. Ya walaupun waktu itu sektor private yang tumbuh tuh yang diizinin tuh masih terbatas banget ya. Tapi tetap walaupun terbatas, jadi legalnya sektor private di Kuba ini itu tuh udah cukup buat ngebikin perekonomian masyarakat Kuba tuh membaik. Misalnya nih contoh nih di sektor kuliner aja. Kalau menurut Fox dulunya sebelum ada kebijakan ini, restoran-restoran di Kuba tuh kebanyakan cuma ngejual satu jenis makanan doang. Cuma ngejual sandwich ham. Udah itu doang, nggak ada menu lain tuh. Dan restoran-restoran ini tuh mereka terafiliasi sama pemerintah, semuanya dari pemerintah. Stok makanannya dari pemerintah, pekerjanya juga dibayar pemerintah dengan gaji yang sama. Nggak peduli dia berhasil ngejual sandwich berapa banyak hari itu, pokoknya gajinya segitu aja semuanya. Dulunya kayak gitu di sana. Tapi waktu pemerintah mulai ngebolehin sektor private, mulai ngebolehin wirausaha, restoran swasta jadi banyak bermunculan nih. Dan beda sama restoran publik yang terafiliasi sama pemerintah tadi, restoran private, restoran swasta, mereka tuh cenderung bisa terus berinovasi suka-suka mereka lah. Ya intinya bisa bebas lah nih yang swasta nih, nggak diatur pemerintah. Mau menunya apa aja, konsepnya gimana, pelayanannya gimana, itu semuanya bebas. Apapun bisa dilakuin biar dikunjungin sama banyak orang.
Ini sampai sini ngerti kan ya bedanya ya, yang publik sama yang swasta nih ya. Emang lebih menggiurkan yang swasta sih ya. Carlos Cristobal Marquez owns one of Havana's most successful private restaurants, a must even for the most high-profile visitors. Until now, his customers paid in CUCs or CUCs, a state-invented substitute for the US dollar, worth 25 times more than the Cuban peso. Nah, poin pentingnya di sini nih, selain beda perlakuan dari pemerintahnya, yang ngebedain sektor publik sama sektor private di Kuba ini adalah mata uang yang mereka pakai buat transaksi. Ya, jadi walaupun mereka satu negara, tapi buat transaksinya mata uang sektor publik sama sektor private tuh beda. Buat transaksi yang di sektor publik, masyarakat Kuba tuh harus pakai mata uang mereka, peso. Dan sekali lagi, karena ini sektor publik, diatur sama negara, jadinya semua nilai barang dan jasa tuh ditetapin sama pemerintah Kuba ya. Nggak bisa lo nentuin harga lu sendiri. Nggak bisa. Pokoknya semua yang di sektor publiknya waktu itu harganya cenderung sama. Kayak restoran ini sama restoran itu harga makanannya pasti sama. Dan bayarnya harus pakai peso. Sementara buat yang sektor private, masyarakat Kuba tuh waktu itu diizinin buat pakai US dollar. Nggak harus pakai peso Kuba jadi. Dan pastinya kalau yang private, masyarakat yang punya usaha, mereka bisa lebih bebas ya buat netapin harga sesuai sama apa yang mereka tawarkan. Dan dari sinilah awal mula ada dua mata uang yang dipakai di Kuba. Ada peso Kuba atau CUP sama US dollar waktu itu. Tapi kan tetap ya, Kuba nggak mau dong di negara mereka ada Amerika-Amerikanya, apalagi sampai dominan Amerikanya. Kayak mata uangnya pakai mata uang Amerika tuh nggak mau mereka pasti. Makanya akhirnya di tahun 1994 buat ngegantiin US dollar, pemerintah Kuba tuh nerbitin mata uang baru yang dikasih nama Cuban Convertible Peso atau disingkat CUC yang nilainya tuh sama kayak US dollar. Ingat jadi ya, mata uangnya ada dua tuh, ada CUP sama CUC. CUP buat transaksi di sektor publik, CUC buat transaksi di sektor private. Dan nilainya lebih gede yang CUC nih berarti nih, karena dia setara dolar kan tadi kan. Oke, sekarang kita masuk ke terus kenapa gaji dokter di sana bisa lebih kecil daripada supir taksi. Bahkan ini bedanya bisa jauh banget loh. Nah sebenarnya ini tuh ya nggak lepas dari adanya dua sistem ekonomi yang beda di Kuba tadi, nggak lepas dari adanya dua mata uang di sana. Maksudnya gimana? Gue jelasin satu-satu per profesi deh ya. Kita bahas yang dokter dulu deh. Kalau menurut The Guardian, kesehatan di sana tuh jadi salah satu hak dasar semua masyarakat Kuba. Semua orang berhak dapat pelayanan kesehatan yang sama di sana. Dan aturan ini ngebikin sektor kesehatan di Kuba nggak boleh diprivatisasi, nggak boleh tuh dijadiin swasta. Semua rumah sakit dan pusat kesehatan di Kuba harus jadi fasilitas publik. Nggak boleh ada swastanya pokoknya. Dan kalau gini kan berarti dokter-dokter sama tenaga kesehatan di Kuba tuh digajinya sama pemerintah kan? Ya di satu sisi ini sebenarnya bagus sih ya. Ya berkat kebijakan ini kan semua orang jadi dapat fasilitas kesehatan yang sama kan? Dan gaji tenaga kesehatannya juga, termasuk dokternya, ini juga udah dijamin sama negara. Jadi mau yang berobat ke mereka miskin ataupun kaya, bisa bayar ataupun enggak, itu nggak ngaruh ke mereka. Karena ya gaji mereka udah dijamin sama negara kan. Jadi ya lebih enak harusnya hidupnya ya. Harusnya. Tapi sayangnya masih menurut The Guardian, karena mereka kerjanya di sektor publik, dokter-dokter di Kuba ini jadinya dibayarnya pakai CUP nih. Dibayar pakai mata uang yang secara nilai lebih kecil daripada CUC. Yang nilainya setara US dollar tadi kan kalau CUC kan. Jadi gaji dokter di Kuba tuh per jamnya cuma sekitar 2 CUP atau sekitar 50 sen dolar lah. Nah, per harinya dokter-dokter di sana tuh harus kerja sekitar 12 jam. Atau ya berarti dalam sebulan kurang lebih penghasilan dokter di Kuba tuh ya cuma sekitar 40-50 US dollar doang. Gaji dokter jir ini jir nggak nyampe 1 juta sebulannya. Gila. El pago no es el mejor, ¿me entiendes? Porque no es posible que yo en una guardia me pase 12 horas de guardia despiertas en ocasiones atendiendo pacientes y que solo se me paguen 48, 2 pesos la hora. No lo creo justo. Nah, itu buat yang dokternya. Sekarang kita bahas supir taksinya. Supir taksi di Kuba. Ya, kayak yang kita bahas tadi, semenjak reformasi ekonomi di tahun 1993, Kuba tuh kan jadi mulai ngebuka diri sama turis asing ya. Dan ini ngebikin pariwisata sana tuh jadi salah satu sektor yang paling berkembang. Apalagi setelah hubungan Kuba sama Amerika lumayan membaik di tahun 2014. Dari situ jumlah turis Amerika yang datang ke Kuba tuh makin membludak tiap tahunnya. Dan berkat ini, sektor-sektor private yang berkaitan sama pariwisata tuh bener-bener kejatuhan, rezeki nomplok lah. Termasuk di sini ya supir taksinya. Oh iya, kalau menurut Fox, perusahaan taksi di Kuba tuh masuknya perusahaan swasta ya. Termasuk sektor private mereka. Dan ingat, kalau udah private, transaksinya kan pasti pakai CUC, bukan pakai CUP. Misalnya lu naik taksi di sana, itu bayarnya harus pakai CUC tuh, nggak bisa pakai CUP waktu itu. Nah, sekarang kita bandingin nih, gaji dokter di sana sama supir taksinya. Kalau tadi dokter kan butuh waktu sekitar 1 bulan ya buat dapetin duit 40 US dollar. Nah, supir taksi itu tuh mereka cuma butuh 1-2 kali narik doang buat dapetin jumlah uang yang sama. Bukan 1 hari ya, 1 kali narik doang loh ini loh.
Ini kan gila ya, timpang banget anjir. Dan gilanya nih, kalau menurut salah satu supir taksi yang diwawancara sama Fox, dia bilang kalau lagi nggak banyak penumpang, kalau lagi seapes-apesnya si supir taksi waktu itu, dia tuh tetap bisa ngantongin 60 US dollar per harinya. Lagi apesnya loh itu loh. Dan biasanya rata-ratanya dalam sebulan, supir taksi sana tuh bisa ngantongin duit sampai 1.500 US dollar. Dokter-dokter sana tadi sebulan cuma 40-50 US dollar ya. Supir taksinya 1.500, jir. 300 kali lipatnya loh. Gila. Ini gue kalau jadi dokter di sana, gue gondok banget sih. Gue sekolah tinggi-tinggi kan belajar susah-susah. Gaji gue 300 kali lebih kecil daripada gajinya supir taksi loh. Tau gitu kan ngapain gue sekolah kedokteran ya. Gue les santai aja, ambil yang 4 kali juga udah bisa kerja tuh abis itu tuh. Kacau, anjir. El día que menos ha dado 70. La madre me hicieron médico, un promedio de casi 900, casi 40. Did you catch that? This guy makes more in one day than a doctor makes in a month, and he's a taxi driver. Well, he's actually a trained engineer, but engineers make even less than doctors. Atau misalnya coba lu bayangin deh, supir taksi sana dapat bayaran duit CUC yang nilainya tinggi. Terus sama dia duitnya ditukar ke CUP dan dia makan di restoran publik yang bayarnya pakai CUP. Bayar pakai duit yang nilainya di bawah CUC, bayar pakai duit yang nilainya di bawah penghasilan reguler dia. Ini kan pasti jadi berasa murah banget ya pas dia bayar ya. Jadi bener-bener berasa cuma keluar duit dikit jir sekali makannya. Sementara di sisi lain, dokter yang bayarannya pakai CUP, mereka nggak bisa melakukan hal yang sama tuh. Mereka nggak bisa nyoba makanan di restoran swasta yang bayarnya harus pakai CUC. Kalau mereka ngelakuin itu bisa langsung habis gaji bulanan mereka buat sekali makan. Ya nggak usah restoran swasta deh, restoran publik aja. Jatuhnya mungkin ini juga udah cukup mahal nih buat dokter-dokter ini. Ini kan miris banget ya. Ini tapi beneran sih, gue kalau jadi yang punya Santa, gue buka cabang di Kuba sih. Laris banget tuh pas itu. Dan sebenarnya masalah ketimpangan penghasilan gini tuh nggak cuma antara dokter sama supir taksi aja ya. Buat secara luasnya, ini tuh terjadi antara pekerja di sektor publik sama pekerja di sektor private. Yang di sektor publik tuh kayak dokter, nakes, guru, PNS, itu penghasilannya pasti jauh lebih kecil kalau dibandingin sama pekerja-pekerja di bidang private. Kayak pemilik bisnis, tukang cukur rambut, termasuk di sini ya supir taksi tadi. Dan masih menurut Fox, ketimpangan gaji ini tuh akhirnya ngebikin banyak tenaga-tenaga ahli di sana. Kayak dokter, perawat, guru, engineer, sampai akuntan, mereka tuh jadi pada nyari kerjaan sampingan atau bahkan harus pindah kerja ke sektor private. Ya mau gimana lagi, soalnya nggak akan cukup juga kan kalau ngandelin kerjaan utama mereka doang kan, bakal kurang terus pasti. Dan ternyata ketimpangan gaji ini juga bikin perdagangan ilegal di Kuba tuh jadi meningkat loh. Cuma ya jangan lu bayangin perdagangan ilegal di sini tuh kayak jualan obat-obatan terlarang atau senjata ilegal gitu ya. Enggak. Ilegal di sana tuh waktu itu sesimpel lu jualan koran atau jualan es krim yang nggak terdaftar secara resmi. Nah itu begitu doang masuknya udah perdagangan ilegal tuh di sana. Misalnya nih contoh nih ada dokter. Nah si dokter ini buat penghasilan lainnya dia diem-diem jualan es krim di lokasi wisata. Orang beli bayar ke dia pakai CUC. Nah itu masuknya ilegal itu. Bakal bahaya kalau ketahuan itu. Ini kan kacau ya, jualan es krim loh, udah kayak jualan narkopski anjir. We tend to associate black markets with dangerous activities. But in Cuba, people sell illegal popsicles or newspapers, not to get rich, but just to survive. Cuando yo bajo de mi casa y cruzo la calle para comprar el periódico, ya estoy cometiendo el primer delito de receptación. Tapi untungnya sistem dua mata uang di Kuba yang kacau ini tuh akhirnya udah dicabut di tahun 2021 kemarin. Pemerintah Kuba di bawah pimpinan Presiden Miguel Diaz-Canel secara resmi mempertahankan peso Kuba, mempertahankan CUP sebagai mata uang resmi dan satu-satunya di Kuba. CUC-nya gimana? Ya CUC akhirnya dihapus sama dia. Kalau menurut The Economist, pemerintahan Kuba saat ini tuh emang lebih terbuka sih, udah nggak sekaku dulu. Dan kebijakan ini sendiri, kebijakan jadi cuma ada satu mata uang ini dibikin biar sektor-sektor publik bisa lebih bersaing kayak sektor swasta. Dan sektor swastanya juga biar bisa lebih sehat persaingannya. Dan di sini perusahaan swasta yang sebelumnya ngandelin dolar sama CUC, ini juga bakal dapat bantuan dari pemerintah Kuba biar bisnis mereka tuh nggak mati dan biar pekerjanya bisa tetap bertahan. Jadi ya intinya sekarang di Kuba mata uangnya udah tinggal satu doang ya, dan bisa dibilang mereka ini udah nggak sekomunis dulu ya berarti ya. Ya gimana, udah jadi terbuka banget kan mereka kan sama perdagangan berbasis pasar di negaranya. Ya walaupun tetap di beberapa sektor vital, pemerintahnya tuh bakal tetap ngambil kendali penuh. Tapi ya sisanya selain itu udah banyak banget nih sektor yang memungkinkan pihak swasta buat masuk. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih? Apakah begini lebih bagus atau yang dua mata uang tuh lebih oke menurut lu? Silahkan komen.
We decided to eliminate one of our two currencies and to stabilize the exchange rate at 24 pesos to $1. This restructuring was necessary and required some economic adjustments. That's why we also had to increase salaries and pensions. Oke, sekian Ler Minggu yang kali ini tentang ngaconya ekonomi Kuba waktu itu. Sampai tahun berapa tuh berarti itu? Ya, bisa dibilang 2021 lah ya. Bisa gitu ya, duitnya supir taksi lebih banyak dari dokternya loh. Gara-gara 2 mata uang tuh ya. Aduh. Kalau merevisi gue udah salah, atau mau nanya, atau nambahin nggak di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!